Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Mirza Ajunda. Kali ini di mata kuliah statistika, kita akan membahas tentang teknik sampling. Nah, di dalam statistika inferensial, apabila kita ingin melakukan sebuah pengujian, melakukan analisis pada sebuah sampel, kemudian kita ingin melakukan peramalan atau melakukan sebuah penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induknya atau populasinya. Nah, ini disebut dengan statistika inferensial. Nah, jadi untuk melakukan analisis statistika inferensial, ini sangat erat kaitannya dengan sampel. Nah, maka apa itu sampel? Sampel itu adalah contoh. Nah, sampel bisa diartikan juga sebagai sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, misalnya di sini, ini populasinya. Lalu diambil sebagian, maka ini sampelnya. Contoh lain, misalnya kita ingin meneliti tentang mahasiswa STIE Pembangunan. Ini seluruh mahasiswa STI Pembangunan. Tapi kita hanya memilih sebagian saja dari mahasiswa STIE Pembangunan. Nah, maka sebagian inilah yang disebut dengan sampel atau contoh. Nah, langkah-langkah mengambil sampelnya yaitu menurut Dallon 1981, yang pertama menentukan populasi. Lalu setelah menentukan populasi, baru kemudian mencari data akurat unit populasi. Tahap pertama dan kedua ini maksudnya kita tentukan dulu. Misalnya kita ingin meneliti tentang mahasiswa. Oke, berarti populasinya adalah mahasiswa. Nah, berarti kita harus tahu dulu data akurat tentang populasi. Misalnya mahasiswa Tanjung Pinang, kita harus tahu dulu berapa sih gambaran kira-kira, atau kalau bisa data itu harus akurat tentang berapa banyak jumlah mahasiswa yang ada di Tanjung Pinang. Oke, setelah itu baru kita bisa menentukan sampel yang representatif. Nah, setelah memilih sampel yang representatif artinya bisa mewakili dari populasi. Setelah itu baru kita menentukan jumlah sampel yang memadai. Oke, nah kembali lagi berbicara masalah sampel. Kenapa sih kita harus ngambil sampel? Karena apabila kita ingin meneliti, kalau kita mengambil semua populasi, akan terjadi sebuah kendala. Yang pertama, besarnya biaya. Kedua, mungkin akan memakan waktu yang lama sekali. Maka kita bisa mengambil sebagian dari populasi itu saja. Nah, namun apa itu sampel yang baik? Sampel yang baik itu artinya orang-orang yang diambil sebagai sampel itu bisa mewakili populasi. Oke. Nah, jadi sampel yang representatif dari populasi ini setelah kita teliti, maka hasilnya itu bisa mewakili populasi yang tadi. Oke. Nah, jadi apabila ternyata kalau diteliti hasil pada sampel ternyata tidak representatif pada populasi, maka dikatakan penelitian kita itu bias atau tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya, saya meneliti pada mahasiswa STIE Pembangunan. Setelah saya teliti, ternyata penelitian saya menemukan bahwa mahasiswa STIE ini memiliki prestasi di atas 3,5 ya, IPK-nya di atas 3,5. Nah, ternyata sampel yang saya ambil adalah anak-anak yang memang rata-rata berprestasi gitu.
Nah, jadi ternyata populasi ini tidak representatif. Karena setelah diteliti, misalnya, diambil semua data dari populasi, padahal IPK rata-rata mahasiswa FTIE adalah hanya 3 saja. Nah, jadi apabila kita salah mengambil sampel, tidak tepat dalam menentukan sampel yang representatif, maka ini akan juga berdampak pada ketidakbenaran hasil penelitian. Oleh sebab itu, kita harus bisa melakukan teknik sampling yang tepat. Baiklah, ini adalah salah satu cara menentukan jumlah sampel menurut Isaac and Michael. Rumus dari Isaac and Michael ini salah satu rumus yang populer untuk menentukan jumlah sampel. Di sini kita lihat rumusnya, di mana S adalah jumlah sampel, N adalah jumlah populasinya, ya, P proporsi dalam populasi, kemudian D ketelitian atau derajat ketetapan, X kuadrat adalah nilai table, C square, ya, di mana ini tertentu X pangkat 2, ya, atau X kuadrat sama dengan 3,841 dengan taraf signifikansi 95%. Nah, ini nanti bisa kita lihat pada tabel C square. Nah, kalau kita tidak mau menghitung, bisa kita langsung melihat tabelnya. Nah, tabelnya ini bisa kita lihat, misalnya kita ingin meneliti sampel dengan populasi misalnya 40. Jika populasi kita 40, ya, misalnya kita ingin taraf kesalahan kita hanya 5% saja, maka kita tarik dari 40 ini di yang 5%, artinya sampel yang kita ambil adalah 36 orang. Oke. Atau misalnya kita lihat di sini lebih banyak, misalnya 100 orang populasi. Kalau kesalahannya yang ditoleransi 10% yang kita inginkan, maka sampelnya kita ambil 73 orang saja. Nah, begitulah kira-kira gambaran bagaimana cara menentukan sampel dengan cara Isaac and Michael. Oke, jadi ini adalah teknik sampling, terbagi menjadi probability sampling dan non-probability sampling. Kita bahas dulu dari probability sampling. Apa itu probability sampling? Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, probability sampling terbagi menjadi 2. Yang pertama, one stage, dan yang kedua, two stage atau multi stage. Oke, one stage ini terbagi menjadi simple, stratified, proportionate, systematic, cluster, dan multi-stage. Kita bahas dari simple random dulu. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak dari anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian tanpa memperhatikan strata. Teknik ini dapat dilakukan apabila, ya, anggota populasi dianggap homogen dan merupakan populasi yang terbatas, kemudian N-nya dapat dihitung atau N-nya kecil. Homogen ini maksudnya anggota populasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur yang sama. Nah, jadi karakteristiknya harus sama, baru kita bisa menggunakan teknik simple random. Kenapa? Apa yang dimaksud homogen tadi? Artinya
Misalnya kita ingin meneliti mahasiswa STIE pembangunan. Nah, apakah karakteristik dari mahasiswa STIE pembangunan ini adalah homogen atau seragam? Bisa kita lihat pertama mahasiswa STIE rata-rata anak generasi Z, ya. Apakah benar anak STIE rata-rata generasi Z? Padahal kenyataannya banyak mahasiswa STIE terutama kelas malam memiliki umur di atas 25 tahun. Maka tidak bisa kita katakan mahasiswa STIE memiliki karakteristik yang sama ataupun seragam. Ya. Nah, misalnya asumsinya populasi tersebut memiliki karakteristik homogen, maka kita bisa melakukan pengambilan sampel secara acak. Ya, kita tinggal ambil saja sebagian dari populasi ini. Cara mengambil sampel ini ada teknik undian. Ini sama kayak arisan. Misalnya populasinya misalnya ada 30, lalu kita tulis ke 30 nama orang tersebut, lalu kita undi. Misalnya kita menentukan sampel kita adalah 15. Maka kita keluarkan kertas, kita undi, kita ambil 15 orang saja. Siapa nama yang keluar, itulah yang akan kita jadikan sampel. Tuh. Nah, kemudian yang kedua adalah stratified random. Stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara random dengan terlebih dahulu memisahkan elemen-elemen populasi dalam kelompok-kelompok yang tidak overlapping yang disebut strata. Nah, dalam teknik ini anggota populasi dipilah-pilah menjadi subpopulasi secara homogen dari sifat yang heterogen. Jadi misalnya tadi kita mau meneliti mahasiswa STIE ya dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda atau disebut heterogen. Jadi kita bagi dulu karakteristik tersebut menjadi subpopulasi. Ya. Misalnya berdasarkan umur, ini adalah umur dari 12 sampai umur misalnya 19 sampai 21. Kemudian yang di sini umurnya misalnya 22 sampai misalnya 22 sampai ke 28 misalnya. Nah, nanti ini kita bagi lagi atau misalnya berdasarkan bekerja atau tidak bekerja, atau kita bagi menjadi kelas pagi, kelas sore, kelas malam. Oke, jadi pembagian subpopulasi ini adalah berdasarkan perbedaan kriteria agar menjadi homogen. Oke, ini karakteristik A, karakteristik B, karakteristik C. Dari sini baru kita bisa mengambil secara acak dari subpopulasi yang kita ambil. Jadi masing-masing misalnya di sini kita ambil 6, maka inilah jumlah sampel yang akan diteliti. Jadi intinya stratified ini adalah kita membuat strata-strata, lalu kita mengambil sampel dari strata tersebut. Baiklah, kemudian proportionate stratified. Proportionate stratified ini pada dasarnya hampir sama dengan stratified random sampling ya, hampir sama. Namun dalam teknik ini anggota populasi tidak homogen dan penentuan sampel dari populasi yang berstrata harus proporsional. Perbedaannya kalau kita lihat hanya di sini dan di sini. Jadi kalau pada stratified kita pukul rata, misalnya
kita ambil di sini 6, 6 ya. Dari 12. Tapi kalau di proporsionat kita harus tahu dulu jumlah populasinya berapa dan itu bisa berbeda-beda. Oke. Jadi kita ambil sesuai proporsinya. Cara menentukan proporsinya yaitu ini rumusnya. Ya, ada NH sama dengan N-nya kecil ya. Lalu sama dengan N besar H per N besar kali N kecil. Misalnya, dosen perguruan tinggi negeri sebagai populasi penelitian ada 500 orang dengan kepangkatan akademik yang berstrata. Dosen yang berkepangkatan profesor 50, ada lektor kepala 80, ada lektor 170, asisten ahli ada 200. Kita ambil contoh, kita ingin menentukan proporsi dari yang profesor. Proporsi dari profesor itu ada 5 orang, artinya ada 50 orang, artinya N besar H itu adalah 50. Dan N ini adalah jumlah keseluruhan tadi, jumlah dosen perguruan tinggi negeri ya, ada 500. Jadi caranya kita tinggal kalikan 100 ya. 50 dibagi 500 dikali 100 sama dengan 10. Artinya dari dosen yang memiliki kepangkatan profesor sebanyak 50 orang, sampel yang kita ambil hanya 10 orang. Jadi di sini dosen yang profesor adalah 50, kemudian tadi lektor kepala adalah 80 dan seterusnya. Jadi profesor yang berjumlah 50 tadi kita ambil 10 saja dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi itu bedanya sama stratified. Kemudian yang berikutnya adalah systematic random. Teknik ini pada dasarnya hampir sama dengan simple random. Dalam teknik ini, ya, setiap anggota populasi diberikan nomor urut. Anggota sampel nanti dipilih secara acak dengan menggunakan prinsip proporsional. Proporsional ditentukan berdasarkan perhitungan perbandingan jumlah populasi dengan jumlah sampel yang diinginkan. Oke, misalnya contohnya, dalam suatu penelitian terdapat jumlah populasi sebanyak 300 orang. Dari 300 orang tersebut dikehendaki 100 orang yang akan dijadikan sampel penelitian. Maka langkah-langkah dalam memilih sampel hingga tercapai jumlah sampel sesuai dengan yang diinginkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, populasinya kita tentukan dulu. Itu adalah 300 orang. Sampel yang kita inginkan adalah 100 orang. Mendaftar semua anggota populasi dan memberikan nomor urut. Misalnya Budi diberikan nomor 1, Iwan nomor 2, Anita nomor 3, dan seterusnya berdasarkan abjad. Lalu kita menentukan proporsional sistematiknya, yaitu 300 per 100 sama dengan 3. Kemudian menentukan nomor awal secara random, misalnya 10. Ini misalnya di sini saya nanti ingin mulai dari angka 3 ya. Jadi nanti saya bikin dulu misalnya nama populasi tadi, kita data dulu siapa-siapa saja populasinya, kita berikan nama, misalnya Budi, Iwan, Anita, udah kita kasih nama semua, lalu kita tentukan proporsional sistematiknya, yaitu misalnya di sini saya maunya 3, berarti yang kita ambil adalah 3, 6, 9, jadi misalnya yang diambil adalah misalnya Yanto, Nurul, dan Yadi. Jadi orang yang pada nomor kelipatan 3 itulah yang kita ambil sebagai sampel. Kita hitung terus sampai nanti jumlahnya sebanyak 100 orang. Itu tadi systematic random.
yang berikutnya adalah cluster random. Teknik cluster ini digunakan apabila objek yang diteliti itu sangat luas. Dalam teknik ini, pemilihan sampel tidak didasarkan pada individual, tetapi didasarkan pada kelompok, daerah, atau kelompok subjek yang secara alamiah berkumpul bersama. Jadi, klaster ini biasa kalau kita misalnya mau meneliti satu kabupaten, satu kota, atau satu provinsi. Nah, misalnya kita ingin meneliti populasi di daerah Tanjung Pinang. Lalu kita bagi misalnya menjadi per kecamatan. Ada kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3, kecamatan 4, kecamatan 5, kecamatan 6. Nah, nanti baru dari masing-masing kecamatan ini kita ambil secara random. Jadi ada 2 tahap. Tahap pertama kita membagi menjadi per subpopulasinya berdasarkan kecamatan. Kemudian baru kita ambil sejumlah sampel dari masing-masing kecamatan. Misalnya kecamatan AB ini kita ambil 10 orang, kecamatan AE ini kita ambil 10 orang. Nah, seperti itu kira-kira. Lalu multi-stage random. Multi-stage random ini pada dasarnya hampir sama dengan cluster, ya. Namun teknik ini merupakan pengembangan dari cluster random tadi. Nah, kalau misalnya yang cluster random ini hanya ada 2 tahap, kalau multi-stage ini ada banyak tahap. Misalnya kalau tadi kita meneliti misalnya populasi Tanjung Pinang, ya, nanti populasi Tanjung Pinang kita bagi misalnya per kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3. Nanti dari kecamatan itu kita bagi per kelurahan. Nanti udah dari kelurahan kita bagi nanti jadi per RW. Nanti dari RW jadi RT lagi misalnya. Nah, nanti baru kita ambil sampel dari masing-masing RT tersebut. Nah, itu yang disebut dengan multi-stage random. Oke, jadi tadi selesai tentang teknik sampling dari probability sampling. Nah, sekarang kita akan membahas tentang non-probability sampling. Non-probability sampling ini ada accidental, ada purposive, ada kuota, dan ada snowball. Yang pertama adalah accidental. Nah, accidental sampling ini teknik yang menentukan sampel berdasarkan kebetulan atau ketidaksengajaan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Misalnya kita ingin meneliti mahasiswa yang ada di STIE. Kita duduk di kantin kemudian ketemu, terus ngobrol-ngobrol, ya udah berarti mahasiswa itu yang kita jadikan sampel, dan itu kita lakukan lagi besoknya lagi juga seperti itu. Setiap kita duduk di kantin, kita tanyai beberapa mahasiswa, diajak ngobrol, diambil sejumlah data, maka itu disebut accidental. Kemudian ada teknik purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling itu didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya, saya ingin meneliti tentang keseimbangan hidup dan bekerja wanita karir yang ada di Tanjung Pinang. Nah, saya akan tentukan misalnya kriterianya wanita yang bekerja itu harus sudah menikah, sudah punya anak minimal 1, dan lama bekerjanya sudah hampir sekitar 1 tahun. Nah, dengan kriteria atau ciri-ciri tertentu yang sudah kita tentukan, lalu kita pilih misalnya orang-orang tersebut kita cari, atau misalnya mungkin bisa saja sudah kita kenal, maka itu disebut purposive sampling.
Kemudian kuota. Kuota ini teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Misalnya kita ingin meneliti mahasiswa STIE dengan kuota misalnya 500 mahasiswa. Kita cari terus mahasiswa di STIE sampai 500 orang. Kalau udah terkumpul 500 orang, kita stop dan tidak mencari responden atau sampel lagi. Lalu snowball. Snowball sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini merekomendasikan temannya untuk dijadikan sampel. Nah, kenapa namanya snowball? Karena kalau kita lihat bola salju itu awalnya kecil, kalau kita gelindingkan, lama-lama dia akan membesar, membesar, dan membesar. Nah, begitu juga dengan teknik sampling snowball. Awalnya kita cari satu orang, lalu nanti kita tanyai, minta dong rekomendasi 2 orang misalnya yang bisa dijadiin sampel, terus dia bilang, oh ke ini aja, sama si ini. Lalu nanti kita tanya lagi sama si ini dan si ini, minta rekomendasi dong orang yang bisa diwawancarai misalnya. Nah, lalu dia merekomendasikan ini, dan begitu seterusnya. Itu yang disebut snowball sampling. Temuan kita secara daring ya di mata kuliah statistika tentang teknik sampling. Semoga apa yang diajarkan bermanfaat kepada kalian semua dan bisa ditangkap dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, tentunya masih secara online. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar atau kalian bertanya langsung di Google Classroom. Oke, selesai pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.